Di Banyuwangi ini kan ada 25 kecamatan ya. Iya. Tentu antar kecamatan ini melihat dari perilaku dan adat budaya yang berbeda, tentu tingkat kejahatan juga berbeda ya. Iya. Nah, dari 25 kecamatan, kira-kira tindak kriminal itu mana yang paling menonjol dari 25 kecamatan itu? Iya. Tapi di sini hampir 1 bulan kami coba beradaptasi cepat dengan memetakan beberapa kecamatan yang ada di Banyuwangi ini, yang memang kami lihat itu menonjol tindak pidananya atau kriminalitasnya. Seperti misalnya kami contohkan di Kecamatan Kalibaru atau Glenmore, itu kan termasuk dataran tinggi. Ya. Itu sehingga tren kejahatan yang kami lihat ini agak unik, Mas. Uniknya gimana ini? Lebih ke mungkin dataran tinggi, udara yang sejuk, kemudian kultur masyarakat yang bertani atau berkebun, sehingga rawan terjadi kejahatan pidana pencabulan, asusila, dan juga pemerkosaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ada hal-hal yang sangat mengganggu ketertiban. Di antaranya adalah penyakit masyarakat atau pekat. Nah, baru-baru ini Polresta Banyuwangi telah menggelar sebuah konferensi pers di mana ternyata banyak sekali keragaman dari tindak pidana yang berupa kriminal di tengah masyarakat. Kebetulan saat ini saya bersama Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, alhamdulillah, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Mas Didi gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik, sehat walafiat. Yang penting kita selalu sehat. Amin. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, mungkin dalam hal ini Pak Kasat bisa mengenalkan diri dulu kepada pemirsa. Nama lengkap gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih Mas ini. Oke, nama kami Komang Yogi Arya Wiguna, jabatan selaku Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi. Oke, nah pemirsa sekilas tadi sudah menyebutkan nama yang cukup lengkap. Bapak Komang Yogi. Kalau kita bicara nama Komang, kayaknya hubungannya dengan Bali itu. Ya. Gimana itu ceritanya itu? Ya, betul. Memang jadi kami ada keturunan Bali dari bapak kami atau ayah kami selaku yang dari Singaraja atau Buleleng. Kebetulan ibu kami dari Jawa Tengah, dari Ambarawa, sehingga nama Komang itu sebagai penanda yaitu anak ketiga. Anak ketiga gitu. Dan itu identik dengan Bali. Ya, nggak bisa dipisahkan tidak? Ya, begini. Ya. Oke, Pak Komang. Kalau boleh tahu, ini Pak Komang pertama kali menduduki jabatan sebagai Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi kapan ini? Kami selaku sebagai Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi per April 2025. Baru berarti ya? Ya, sekarang bulan akhir Mei ya? Ya, beberapa bulan yang lalu ya? Ya, betul. Oke. Kalau sebelum menjabat di Satreskrim Banyuwangi itu kan pasti banyak pengalaman di beberapa tempat ya, apalagi ini kan hubungan jabatan karir ya, biasanya itu kemana-mana. Sebelum ini di mana aja dulu? Ya, kami jelaskan kalau sebelum di Banyuwangi, kami pernah berdinas di Polres Malang Kota, kemudian Polres Lamongan, Polres Jember, dan terakhir di Polda Jawa Timur, di Bitpropam Polda Jawa Timur. Oke. Jadi pengalaman yang cukup ya, artinya hingga saat ini menduduki jabatan Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi. Oke, Pak Komang, dengan pengalaman-pengalaman di beberapa tempat tadi ya, kalau saya perhatikan kan bahwa Kapolresta Banyuwangi, kalau nggak salah tanggal 19 Mei 2025, ini kan pernah menggelar konferensi pers, merilis 25 kasus
dengan 37 tersangka dalam operasi Pekat Semeru 2025. Ini artinya dalam 25 kasus itu berhubungan erat dengan Satreskrim. Nah, dan ada pertanyaan yang menarik itu. Ternyata 25 kasus ini diungkap dalam waktu 2 minggu. Itu keterangan Kapolres itu. Gimana ceritanya itu? Ya, baik. Jadi kami jelaskan. Berkaitan dengan kegiatan operasi Pekat 2025, itu memang operasi serentak yang diselenggarakan di seluruh wilayah hukum jajaran Polda Jawa Timur. Terlepas daripada itu, di daerah atau wilayah hukum Polresta Banyuwangi, kita selama total 2 minggu yang dimulai dari awal Mei sampai dengan pertengahan Mei 2025, total diungkap sebanyak 25 kasus atau perkara dengan menetapkan tersangka 37. Dan ini diungkap selain di Satker Polresta Banyuwangi, yaitu di Satreskrim, juga atas ungkap di seluruh polsek sejajaran Polresta Banyuwangi. Tapi kalau saya dengar seksama dari penjelasan Bapak Kapolres itu ya, bahwa dari 25 kasus atau perkara itu dengan target 2 minggu, tapi di situ dijelaskan ada yang sudah masuk dalam target, tapi ternyata ada non target. Nah, ini gimana hubungannya antara target dengan non target ini? Iya, betul. Jadi berkaitan dengan operasi Pekat yang baru saja dilaksanakan, ada beberapa target yang istilahnya memang sudah ditetapkan dari Polda dan Mabes. Targetnya diantaranya adalah memang kasus-kasus berkaitan dengan premanisme, kemudian street crime atau kejahatan jalanan, kemudian juga beberapa perkara terkait dengan keselamatan jiwa dan harta benda. Ini memang menjadi fokus kami yang berkaitan dengan target yang akhirnya kita ungkap bisa dikatakan cukup masif, ya alhamdulillah, dengan pengungkapan yang cukup beragam. Dan kemudian juga ada non target operasional. Dalam hal ini juga beberapa target yang memang pada saat diselenggarakan operasi ini tiba-tiba muncul kejadian. Muncul kejadian, ada laporan masyarakat, misalnya seperti pengeroyokan. Kemudian kita lakukan visum, pemeriksaan saksi, kita buru pelakunya, dapat kita ungkap, yaitu masuk di non target. Di beberapa aspek ini kita tekankan memang terkait dengan premanisme yang berpotensi untuk menghambat iklim investasi di Kabupaten Banyuwangi. Oke, jadi ini memang antara target dengan non target ini saling berhubungan ya. Non target berarti ditemukan ketika masa target itu sedang berlangsung kan gitu. Betul. Oke, Pak Komang, agar kita suasana lebih benyar kata orang Banyuwangi, orang Jawa. Alangkah nikmatnya kita mencicipi kopi dulu. Kita kan ada kopi di sini. Monggo. Pak Komang, tradisi ngopi itu penting bagi kita sebenarnya, karena ngopi itu kan menyiratkan sebuah filosofi ya. Ngopi ngolah pikir. Artinya kita sembari bincang-bincang seperti ini, pikiran kita betul-betul diolah dengan rupa kan begitu kan. Oke. Itu di balik ngopi ya. Oke. Mendalam sekali ya. Ya, itu makanya kita penting ya. Kenapa orang-orang habis ngopi begitu kenyar kan gitu. Oke, Pak Komang, kita kembali ke fokus masalah ya. Pak Komang, dari 25 perkara atau kasus itu ya, pasti kan ada yang menonjol di antaranya itu. Kira-kira apa sih yang dikategorikan menonjol dan dianggap paling berbahaya bagi kehidupan di tengah masyarakat? Ya baik, jadi kami jelaskan di antara beberapa kejadian yang bisa kami ungkap selama operasi Pekat itu, ada memang yang kami kategorikan cukup menonjol. Dalam perspektif ataupun analisa kami, seperti penarikan kendaraan yang memaksa. Dalam ini dilakukan oleh oknum debt collector. Yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan aksi-aksi premanisme yang secara terang-terangan mengambil harta benda, mengancam dan bahkan melukai korbannya atau masyarakat. Kami contohkan ada yang berprofesi sebagai polisi gadungan. Di sana memang cukup terorganisir, ada atribut-atributnya lengkap. Kemudian juga ada semacam senjata yang digunakan
baik itu alat strum, senjata api mainan dan segala macamnya. Ini menjadi hal yang sangat kami perhatikan karena bagaimanapun wilayah Kamtipmas di Banyuwangi itu menjadi prioritas utama. Terus kemudian juga ada beberapa perilaku pidana yang memang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Misalnya seperti penganiayaan, pengeroyokan terhadap orang-orang yang tidak tahu menahu, yang mengakibatkan bahkan di salah satu kecamatan itu lukanya cukup fatal. Jadi luka di tangan yang nyaris, mohon maaf, sampai nyaris putus, harus mungkin diamputasi atau dijahit banyak. Nah ini hal-hal seperti ini yang kami sebenarnya melakukan mitigasi untuk jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi, kami berusaha keras untuk melakukan pengungkapan. Oh gitu ya. Jadi artinya di sini justru aksi-aksi ala premanisme itu yang dianggap paling berbahaya ya. Iya. Oke, kita bicara premanisme. Tadi disebutkan salah satu yang ditangkap dalam 25 perkara atau kasus itu kan debt collector. Iya. Nah, kalau kita bicara debt collector ya, saya teringat dengan aksi-aksi preman-preman yang dilakukan oleh para pelaku bank pelegit atau rentenir. Mereka gayanya serupa, ngambil barang seadanya, terlambat membayar, langsung diambil ini. Ini bisa nggak dimasukkan target utama bahwa aksi-aksi premanisme ini memang dianggap bahaya begitu? Ya, betul. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Mas Denny berkaitan dengan pesuruh ataupun memang disuruh menagih dari apakah istilahnya mungkin ya rentenir, bank pelecet ataupun perkreditan lainnya lah. Itu selama dilakukan penagihan secara persuasif humanis silakan saja. Itu adalah hubungan mungkin keperdataan. Tetapi menjadi kejadian yang menonjol ataupun pidana yang harus kami seriusi apabila penarikan tersebut yaitu tadi bergaya ala premanisme seperti mengintimidasi, mengancam, bahkan melukai sampai dengan mengambil barang-barang yang tidak seizin pemiliknya, itu sangat krusial bagi kami untuk dilakukan penegakan hukum secara tegas. Ya. Artinya di sini aksi-aksi premanisme baik itu yang dilakukan oleh pesuruh sebagai semacam debt collector maupun orang-orang rentenir atau bank pelecet, apakah ke depan juga akan dijadikan atensi atau bagaimana ini? Ya, jadi kedepannya melihat data yang ada di Banyuwangi ini cukup banyak laporannya, tentu kami akan juga melakukan penekanan terhadap kejadian-kejadian seperti ini, yang tentunya juga kami akan terapkan pola-pola untuk pengungkapan terhadap ya istilahnya juru tagih debt collector yang memang tidak sesuai dengan aspek-aspek hukum. Seperti itu tadi, mengambil paksa, melukai, dan juga mengintimidasi secara psikis. Ini menjadi hal catatan serius bagi kami, karena ini selain daripada kebijakan dari pimpinan kami di Mabes Polri, juga menjadi tolak ukur bagaimana pola Kamtipmas yang kondusif. Apabila kejadian ini terus ada, tentu rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat yang menjadi berkurang. Ini menjadi alarm warning bagi kami, karena bagaimanapun tupoksi kami salah satunya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke. Dan di Banyuwangi ini kan ada 25 kecamatan ya. Tentu antar kecamatan ini melihat dari perilaku dan adat budaya yang berbeda, tentu tingkat kejahatan juga berbeda ya. Nah, dari 25 kecamatan, kira-kira tindak kriminal itu mana yang paling menonjol dari 25 kecamatan itu? Iya, tapi di sini hampir 1 bulan kami coba beradaptasi cepat dengan memetakan beberapa kecamatan yang ada di Banyuwangi ini, yang memang kami lihat itu menonjol tindak pidananya atau kriminalitasnya. Seperti misalnya kami contohkan di Kecamatan Kalibaru atau Glenmore, itu kan termasuk dataran tinggi. Ya. Itu sehingga tren kejahatan yang kami lihat ini agak unik, Mas. Jadi gimana ini? Lebih mungkin dataran tinggi, udara yang sejuk, kemudian kultur masyarakat yang bertani atau berkebun, sehingga rawan terjadi kejahatan pidana pencabulan, asusila, dan juga pemerkosaan. Itu kami lihat, sehingga kami kelompokkan sebagai kelompok rentan, itu anak-anak dan wanita. Itu cukup sering terjadi karena memang dataran cukup tinggi, udara sejuk, yang mungkin ya tanda kutip hawanya pengen itu, tapi akhirnya malah menjadi bentuk kejahatan karena dilakukan terhadap
tetangganya, temannya, atau bahkan mohon maaf anak-anak di bawah umur. Iya, Ini yang perhatian kami. Berbeda halnya seperti di Genteng atau di kota yang memang lebih dinamika roda perekonomiannya lebih dinamis, sehingga banyak terjadi kejadian pidana seperti mungkin pencurian, penipuan, penggelapan, penganiayaan, dan pengeroyokan. Dan agak sedikit berbeda ketika kita berjalan ke selatan, seperti daerah Tegalilimu ataupun di Muncar, itu tidak pidana memang yang sering terjadi seperti pencurian mungkin lewat ternak, ataupun pencurian daripada komponen-komponen daripada perahu ataupun kapal yang memang sedang bersandar. Ya bervariasi seperti itu Mas, lebih ke arah di mana kecamatan itu kultur budayanya kita lihat di sana. Begitu, jadi artinya kultur budaya itu mempengaruhi perilaku ya, perilaku kejahatan, perilaku kehidupan gitu. Nah, kalau digambarkan tadi seperti Muncar dan daerah selatan itu, sebagian itu kan ada yang hidup di sepanjang pantai, nuansa pantai itu, dan nelayan, seperti juga di utara. Nah, kalau di sepanjang pantai yang hubungannya dengan nelayan, mereka banyak bermata pencaharian kan, cari ikan dan sebagainya kan gitu. Tentu ini kan berpengaruh juga pada kultur ya, pada perilaku. Kira-kira tingkat kejahatannya itu seperti apa kalau di sana? Iya, mungkin kalau kita lihat di daerah selatan memang tingkat kejahatan selain yang bervariasi juga kami lakukan coba pendataan. Memang yang cukup banyak terjadi terkait dengan harta benda. Harta benda ini memang pencurian, ada penipuan, penggelapan juga. Ada beberapa yang sampai mungkin penganiayaan dan juga pengeroyokan, tetapi memang yang lebih dominan adalah terkait dengan mungkin pencuriannya. Ini yang perlu memang diantisipasi karena di daerah selatan itu juga memang banyak selain daripada komunitas nelayan, ada juga beberapa komoditi jenis usaha. Ini yang sering, petani termasuk petani betul. Ini yang rentan, mungkin peralatan-peralatan yang sering ditinggalkan dalam keadaan malam itu sering dijadikan target sasaran pencurian. Untuk untuk diambil dan dijual, padahal jualnya kan murah itu biasanya. Betul. Kalau untuk Kuranmor sendiri di 25 kecamatan ini mana yang paling rawan untuk Kuranmor? Kalau Curanmor ini sedikit memang membandingkan agak unik. Kami pernah sebelumnya di Jember Di Jember, kemudian di Banyuwangi ini secara mungkin ex-willnya sama ya, ibaratnya kalau dibilang tapal kuda atau besuki ya. Tetapi kami lihat memang kayak misalnya seperti di Jember itu tingkat pencurian kendaraan bermotor cukup tinggi. Namun di Banyuwangi tetap ada, namun tingkat volumenya tidak sebanyak di Jember. Yang paling sering memang di beberapa kecamatan yang cenderung lebih dinamis perputaran ekonominya, seperti kayak di Genteng ataupun kota. Ini cukup ada, kalau dibilang volumenya juga dinamis di beberapa wilayah tempat pendidikan ataupun juga di beberapa perumahan. Ini yang memang sedang kita lakukan mitigasi juga atau pencegahan dan pengungkapan berkaitan dengan kejadian tersebut. Oke, dan setelah tadi terurai cukup luas ya dari perbandingan mulai dari beberapa kecamatan menyangkut perilaku yang dipengaruhi oleh kultur ya. Tentu dalam hal ini Satreskrim sudah berhasil menyimpulkan ya bagaimana nanti target operasi berikutnya ya. Setelah sukses kemarin mengungkap dalam waktu 2 minggu 25 kasus atau perkara. Nah, kira-kira seperti apa rangkaian program target oleh Satreskrim untuk menangani itu saja di wilayah-wilayah reskrim ya, itu seperti apa kira-kira? Ya, jadi memang setelah operasi Pekat ini selesai, ada itu kegiatan kami KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ini pada prinsipnya sama. Kita dari Satreskrim khususnya itu tetap harus melakukan pengungkapan terhadap berbagai macam jenis kejahatan. Selain daripada mungkin premanisme dan tentang berkaitan dengan street crime, kami ada beberapa juga memang hal yang perlu kami sampaikan, perlu untuk kita ungkap. Di antaranya memang beberapa kejahatan yang berkaitan dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang atau trafficking, karena di sini punya batas perairan yang memang bersinggungan dengan beberapa negara ataupun juga provinsi yang lain. Ini sering terjadi karena di Banyuwangi ini banyak pekerja migran atau memang calon-calon TKI. Betul. Ini kita akan lakukan mitigasi pencegahan pengecekan. Jangan sampai masyarakat Banyuwangi ini yang memang
memiliki minat kerja di luar negeri justru malah menjadi korban dari perdagangan orang. Itu kami akan lakukan juga bagaimana pendataan terkait dengan lembaga pelatihan, perizinannya, sehingga nanti masyarakat yang akan bekerja di luar negeri ini jangan menggunakan jalur tikus istilahnya. Jalur gelap. Harus melewati jalur yang resmi, uruslah dokumen yang resmi dan sebagainya. Tapi kalau melihat fenomena di tengah masyarakat dan ini, seringkali ini orang menjadi calon pekerja TKI atau TKW ini sebagai semacam modus yang kayak dengan tadi itu perdagangan orang itu. Jadi seolah-olah ini adalah TKI, pengiriman TKI, padahal hakikinya di baliknya itu kan ada semacam modus penjualan atau perdagangan orang. Pernah nggak menemukan indikasi atau pengarah semacam itu? Ya, karena mungkin kami baru di Banyuwangi, kami lakukan masih sifatnya pendataan. Tapi sepengalaman tugas kami di beberapa Polres terdahulu, itu ada memang berkaitan dengan dugaan perdagangan orang atau trafficking. Di mana dalam hal ini ternyata beberapa pelamar pekerjaan ini, mungkin karena ketidaktahuan dan ketidakpahamannya, menggunakan jasa yang oleh jasa penyalur ini dibebani seharga sekian juta misalnya. Sekian juta bisa berangkat ke misalnya Taiwan, Hong Kong atau ke Malaysia. Tetapi setelah dibayar justru tidak diberangkatkan. Kemudian diberangkatkan tetapi ternyata gajinya ditahan separuh atau lebih. Atau bahkan di sana tidak disalurkan di pekerjaan yang diminati, misalnya sebagai ART ataupun sebagai pegawai harian suatu kantor. Tetapi faktanya justru malah dipekerjakan di misalnya kayak kebun sawit, atau di pekerja kasar yang memang justru dia tidak memiliki kemampuan kompetensi di sana. Ini menjadi hal yang sangat ironis dan justru malah kita khawatirkan menjadi korban dari sindikat perdagangan orang. Oke. Baik, dan untuk mengungkap dari beberapa indikasi perbuatan tindak pidana tersebut, dan tentu masyarakat kan juga pengen tahu ya cara untuk melaporkan pergerakan itu ya. Kalau Pak Kapolresta itu kan sudah buka yang namanya Wadul Kapolresta. Nah, kira-kira selain itu ada nggak jalur-jalur yang bisa dilalui oleh masyarakat ketika menemukan adanya pengarah atau indikasi tentang perbuatan tindak pidana tersebut untuk melapor percepat sehingga bisa langsung ditangani itu, Dan? Ya, baik. Jadi untuk saluran penginformasian, pelaporan, pengaduan masyarakat, apabila memang mengetahui hal-hal ataupun kejadian pidana tersebut, baik itu sebagai saksi, korban atau pelapor, itu selain daripada Pak Kapolresta ini membuat inovasi Wadul Kapolres, yang nomornya mungkin masyarakat sudah mengetahui melalui platform media sosial, ada juga call center hotline yang resmi di 110. Yang bebas pulsa itu ya? Iya, yang bebas pulsa itu memang langsung nanti setiap harinya selama 24 jam ada operator yang mana nanti ketika memang menghubungi bisa langsung disalurkan ke piket pada saat itu. Terlepas melalui hotline ataupun juga kami dari Satreskrim juga ada akun media sosial di Instagram, itu bisa juga langsung di direct message, itu bisa juga. Sehingga kemudahan sarana pelaporan ke masyarakat itu bisa terakses cepat. Jadi tidak melulu konvensional datang harus ke Polres, sementara mungkin rumahnya jauh di daerah selatan atau utara, tapi bisa langsung menghubungi tiga saluran ini. Ada Polres, 110 ataupun ke media sosial juga. Oke. Dan ini mungkin juga masyarakat ingin tahu ya. Misalnya nih, di situ kan sudah ada layanan WA Wadul Kapolresta. Kemudian ada call center 110 yang bebas pulsa tersebut. Nah, termasuk di medsos tadi itu. Ketika ada warga masyarakat yang melaporkan, baik itu layanan dari WA Wadul Kapolresta, terus call center 110 ataupun medsos itu, apakah kinerja itu ketika lapor itu dari hasilnya itu kemudian difilter, kemudian disalurkan kepada masing-masing bidang? Misalnya nih, ada perbuatan kriminal misalnya, berarti kan reskrim. Apa itu otomatis langsung ke Kasat Reskrim atau gimana itu? Iya, jadi kami hampir 1 bulan ini melihat alur yang sudah ada, misalnya seperti di WA Wadulnya Pak Kapolresta. Itu beliau sangat luar biasa, langsung memang menghandle daripada informasi dari masyarakat.
Kami contohkan misalnya kaitan dengan kami dari pelayanan penegakan hukum di Satreskrim itu dari saluran WA Wadid Pak Kapolresta langsung ke kami. Oh gitu ya. Di sana ada terhubung di grup PCU Polresta. Ada Kabak, Kasat, Kapolsek dan perwira yang lain. Di sana kami diinformasikan ada kejadian di Kecamatan A. Kejadian tersebut berkaitan dengan pencurian yang harus direspon cepat. Maka kami begitu menerima informasi, kami selaku Kasat Reskrim langsung bergerak ke lokasi, memerintahkan juga anggota Resmob yang membackup di wilayah tersebut. Ya, polsek setempat ya. Polsek setempat. Oke. Sehingga yang kami harapkan respon cepat. Ya. Karena respon cepat ini menentukan, Pak. Kita jangan sampai kehilangan momentum, di mana karena kita mungkin merespon lambat, momennya hilang. Dalam hal ini mungkin terduga pelakunya keburu lari, barang curian keburu berpindah tangan, ataupun saksi-saksi yang lain yang memang perannya krusial menghilang. Itu kami benar-benar sebisa mungkin semampu kami merespon cepat untuk mencari momentumnya agar tidak hilang. Oke. Nah pemirsa, ini sangat jelas ya bahwa jika Anda misalnya itu menemukan tentang adanya indikasi perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pekat penyakit masyarakat, Anda bisa melalui saluran dari WA Wadul Kapolresta, kemudian call center 110. Menariknya ini call center 110 ini bebas pulsa, jadi Anda nggak usah mengeluarkan biaya karena ini free, murni free. Nah, satunya lihat medsos, itu otomatis nanti langsung ke masing-masing seperti hubungannya kriminal, berarti reskrim kan, dan yang lain-lain gitu. Baik Pak Kasat, sebelum saya akhiri, mungkin ada himbauan untuk menekan angka kriminal sekaligus meminimalisir para pelaku-pelaku kejahatan, karena orang berbuat jahat itu kalau nggak salah ada 3 penyebab kan. Pertama karena memang tipikal atau sifatnya memang jahat kan gitu. Kemudian yang kedua karena adanya kesempatan untuk berbuat jahat. Yang 3 ini seperti Rumah Irama ada itu, sungguh terpaksa katanya itu. Karena suatu keadaan mungkin begitu ya. Oke, moga sampaikan Pak Kasat mungkin pesan-pesan atau himbauan. Baik, jadi kami selaku Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi dalam hal ini mengajak masyarakat Banyuwangi untuk terhindar dari kejadian-kejadian pidana, baik itu sebagai korban ataupun sebagai pelaku. Memang tadi disampaikan Mas ini adanya niat dan kesempatan, maka terjadilah kejahatan. Namun alangkah lebih baiknya memang sebisa mungkin dicegah melalui pendekatan-pendekatan yang komprehensif. Misalnya seperti di Banyuwangi ini cukup marak skema penipuan segitiga. Hati-hati jangan tergiur dengan misalnya harga barang-barang yang murah seperti kendaraan bermotor, handphone, perhiasan segala macamnya. Waspadai, tolong dicek kembali bagaimana profil penjualnya, ketersediaan barangnya. Jangan tergiur dengan harga barang murah kemudian langsung transfer. Itu akan menghindarkan diri dari tindak pidana kejahatan masyarakat sebagai korban. Dan juga misalnya pengamanan ganda terhadap kendaraan bermotor, misalnya seperti mobil dan motor. Diberikan kunci ganda ataupun memperketat diri dengan radius kamera CCTV di sekitar. Sehingga para pelaku kejahatan ini yang semula punya niat, mengurungkan niatnya. Karena tadi kalau misalnya memang berbagai sarana pencegahan yang kita lakukan itu efektif, tentu angka kejahatan akan menurun. Dan masyarakat Banyuwangi pun kami harapkan juga terhindar dari berbagai kejadian tidak pidana, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Gitu ya, oke, terima kasih. Nah, itu himbauan dari Bapak Kasat Reskrim Banyuwangi. Tentu ini tidak menginginkan angka kejahatan terus naik. Nah, ini harus ditekan, diminimalisir kan begitu. Jadi mudah-mudahan ini juga akan bermanfaat tentu ya Pak Kasat ya, terutama untuk masyarakat di Banyuwangi. Oke, terima kasih atas atensi Anda. Mudah-mudahan apa yang kami urai dalam kisah dengan ngopi bareng Pak Kasat ini, ngopi ngolah pikir Pak Kasat ya, ini ada kemanfaatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Kasat. Kita sisa Makasih. kopinya kita minum lagi. Oh Pak iya, Kasat. ayo kita. Ya, dia semakin kenyar ya. Katanya ngolah pikir ya. Olah pikir baru ada itu ya. Iki tutu atra kesenjarangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.